Di bulan Februari ini kita mendengar kabar berita yang cukup viral di Indonesia, walaupun ini terjadinya di Amerika Serikat. Salah satu universitas, Asbury namanya di sana, mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Nah, kalau peristiwa terjadinya di Asbury University, yaitu wujud kedaulatan Tuhan. Mau kejadiannya di mana, itu terserah Tuhan yang menentukan dan Tuhan yang menetapkan. Tapi terlepas dari itu semua, dari sini kita bisa belajar sesuatu. Banyak hamba-hamba Tuhan yang mau berangkat ke Universitas Asbury di Amerika Serikat. Ya pastinya hamba-hamba Tuhan yang mampu ya, Pastor ya. Karena kan kesana mahal, Pastor. Tiket dan segala macam akomodasi yang ada. Yang menjadi pertanyaan saya, Pastor Stephen gak ikutan berangkat ke sana, Pastor? Frekuensi Surga. Be accurate and stay connected. Ya, baik Pastor Stephen. Di bulan Februari ini kita mendengar kabar berita yang cukup viral di Indonesia, walaupun ini terjadinya di Amerika Serikat. Salah satu universitas, Asbury namanya di sana, mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Anak-anak muda yang berdoa, berkumpul, menyembah Tuhan, itu tidak bisa dihentikan, Pastor. Mereka dilawat Tuhan dan mendatangkan banyak orang untuk mengalami lawatan yang sama. Bahkan sampai saat ini masih terjadi lawatan Tuhan yang begitu nyata. Sederhana sekali, alat musik yang sederhana, tapi Tuhan begitu nyata di sana. Namun begini, Pastor, saya merasa sepertinya kayak masih ada yang lebih lagi sebenarnya dari ini, Pastor. Ini perasaan saya saja, Pastor. Tapi saya tidak memungkiri bahwa ini hal yang luar biasa. Nah, menurut Pastor Stephen sebenarnya apa yang sedang terjadi, Pastor? Kok tiba-tiba Tuhan melawat satu kampus dari anak-anak muda yang haus dan lapar akan Tuhan, penyembahan tidak bisa dihentikan. Jadi pertanyaan saya yang lebih mendalam, apakah memang begini model lawatan Tuhan yang sedang kita nantikan, Pastor? Ya, saya meyakini bahwa di mana-mana orang itu sedang mengalami rasa haus lapar akan realita Tuhan. Ketika ada banyak orang yang berkhotbah tentang kesuksesan dan keberhasilan, orang sudah capek dengan sukses dan berhasil, tetapi hati mereka masih ada yang kosong. Itu sebabnya dari istilahnya apa, bagian hidup yang terdalam itu terus ada teriakan dan seruan untuk mengalami adanya realita Tuhan dalam hidup mereka. Nah, kalau peristiwa terjadinya di Asbury University, yaitu wujud kedaulatan Tuhan. Mau kejadiannya di mana, itu terserah Tuhan yang menentukan dan Tuhan yang menetapkan. Tapi terlepas dari itu semua, dari sini kita bisa belajar sesuatu. Tuhan akan selalu memuaskan orang yang haus lapar akan Dia. Ya, itu seperti signal dari hati kita kepada Tuhan, begitu ya, Pastor ya? Betul. Tuhan mencari orang yang haus. Dan Tuhan pasti meresponi orang-orang yang haus lapar akan Tuhan. Mungkin tidak dalam bentuk ibadah yang berkelanjutan dan berkepanjangan. Tapi yang pasti, ketika orang haus lapar akan Tuhan, dan Tuhan meresponi kehausan kelaparan mereka, sinyal utama yang harus kita lihat adalah, atau ciri utama yang kita akan lihat adalah, terjadinya perubahan hidup dalam diri orang-orang yang bersangkutan. Orang itu akan menjadi pribadi yang semakin dipenuhi oleh kasih Kristus, hidup dalam ketulusan, dan otomatis pada saat yang bersamaan Tuhan juga akan pakai hidup orang itu untuk menjadi berkat bagi orang lain, melimpahkan atau menularkan pekerjaan roh yang terjadi dalam hidupnya ke dalam hidup orang-orang lain lagi. Ya, jadi lebih kepada perubahan hidup. Lawatan Tuhan harus menghasilkan perubahan hidup yang semakin ilahi, begitu, Betul. Pastor? Karena kalau kita istilahnya apa, mengalami lawatan Tuhan, ibadah sampai tidak berhenti-berhenti, tidak habis-habis. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, kita masih terus memanifestasikan kehidupan yang sembrono, kehidupan yang sembarangan, ada yang salah di sana. Karena setiap kali terjadi perjumpaan dengan Tuhan, pasti akan terjadi perubahan hidup yang sangat drastis, sangat dramatis dalam hidup orang-orang yang bersangkutan. Ya, ini Pastor sampai 15.000 orang, Pastor, yang datang. Bahkan dari Indonesia pun banyak yang pengen ke sana untuk membawa api masuk ke Indonesia, begitu, Pastor. Nah, namun yang menjadi pertanyaan saya begini, Pastor.
lawatan Tuhan dari sejak dulu di Indonesia kan tuh sudah ada, Pastor. Betul. Bahkan lewat KKR Iya. yang sering kali dibuat di Indonesia, ada banyak orang yang hadir, mereka dilawat oleh Tuhan. Iya. Nah, ketika saya mulai menemukan buku Membangun Manusia Rohani yang Pastor Stephen tulis, Iya. itu entah bagaimana ya, Pastor ya. Lawatan itu bisa ada di kamar doa pribadi begitu, Pastor. Iya. Tidak perlu lagi menanti ibadah ataupun KKR. Iya. Sebenarnya apa, Pastor, yang menjadi inti dari buku yang Pastor tulis itu sampai seperti itu menjadi mesin yang menghadirkan realita Tuhan dimanapun kita berada? Ya, pada dasarnya sebetulnya setiap orang percaya itu harus menjalani kehidupan sehari-hari dengan membawa roh revival, kebangunan rohani, di mana dia dibawa terhubung dengan realita Tuhan, dan lewat keterhubungan dengan realita Tuhan itulah hidupnya menjadi berbeda. Dia tidak lagi hidup secara lahiriah atau secara manusiawi, tapi dia menjalani kehidupan sehari-harinya dengan kehidupan ilahi. Karena kalau kita baca di dalam Alkitab, memang kata hidup itu sendiri ditulis dalam Alkitab berbahasa Yunani dengan kata yang berbeda-beda dan punya makna yang berbeda. Seperti misalkan kata hidup dalam ayat Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10, Yesus berkata, "Aku datang untuk membawa hidup dan memberikan kehidupan itu secara berkelimpahan." Nah, kata hidup di sana ditulis dengan kata Yunani zoe. Ini adalah jenis kehidupan dari Tuhan sendiri. Dan memang Tuhan mengendaki agar setiap kita sebagai orang-orang percaya, kita bisa menjalani kehidupan sehari-hari kita itu dengan kehidupan ilahi yang datang dari Tuhan, yang datang dari persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Nah, permasalahannya kan karena selama ini kita terus membiarkan pola dunia terus ada dalam hidup kita, maka ketika kita mengalami lawatan Tuhan dalam kurun waktu tertentu, pola dunia yang masih ada dalam hidup kita itu dengan mudah bisa mematahkan lawatan Tuhan yang ada, membuat kita menjadi begitu familiar, menganggap biasa, dan kemudian kita pun kembali ditarik untuk masuk dalam kehidupan yang manusiawi, yang lahiriah, meninggalkan kehidupan yang ilahi. Nah, bicara tentang membangun manusia roh, buku Membangun Manusia Roh, itu adalah sarana yang Tuhan berikan, atau lebih tepatnya mungkin pemahaman-pemahaman yang Tuhan berikan kepada saya dengan tujuan menolong mengkondisikan setiap kita itu bisa terus terhubung dengan realita Tuhan. Memastikan manusia batiniah kita terus menerima aliran kehidupan ilahi, kehidupan zoe. Terlepas dari kita harus menghadapi berbagai data dan fakta yang sifatnya manusiawi, lahiriah, selalu akan ada kehidupan ilahi yang kita bawa dalam hidup kita. Sehingga sebagai akibatnya yang manusiawi dan lahiriah ini akan ditelan oleh yang ilahi. Nah, saat itulah kita betul-betul akan menjadi bait dari Allah yang hidup. Dan menurut saya, kalau kita sudah terus mengalami keterhubungan dengan Tuhan, perubahan hidup ini akan terus terjadi. Kita tidak lagi membutuhkan lawatan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak lagi melawat. Tuhan tinggal dalam hidup kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Karena yang sebenarnya itu Tuhan tinggal di dalam kita. Tuhan tinggal di dalam kita. Karena Alkitab menuliskan dalam kitab 1 Korintus pasal yang ketiga bahwa tubuh kita ini Tuhan inginkan bisa dibangun menjadi bait dari Allah yang hidup. Ya, Paulus sendiri menegaskan, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, aku telah meletakkan Kristus sebagai dasar. Tapi masing-masing orang harus memperhatikan bagaimana dia membangun di atasnya. Ini berbicara tentang pemahaman, pengajaran-pengajaran yang kita konsumsi dan kita pergunakan untuk membangun dasar keyakinan dalam hidup kita. Jadi ada banyak orang-orang percaya, disebut sebagai orang percaya, tapi dasar keyakinan mereka itu manusiawi. Dasar keyakinannya masih lahiriah. Sehingga otomatis kehidupan sehari-hari mereka juga sangat lahiriah. Tapi ketika seseorang membangun kehidupan sehari-harinya, dasar keyakinannya dari prinsip-prinsip firman, pemahaman-pemahaman firman yang sumbernya dari penyingkapan Roh Kudus, orang yang bersangkutan pasti akan terus alami. Rohnya itu berkobar-kobar. Hatinya itu meluap-luap, menyala-nyala, penuh ucapan syukur, penuh sukacita. Dan itu bukan drama. Itu bukan pencitraan.
Itu bukan dibuat-buat, itu mengalir dari dalam dirinya. Nah, ada kan orang-orang tertentu memang kalau berkhotbah, berbicara, mimpin pujian, wah dia itu bisa begitu semangat luar biasa. Tapi ketika dia tidak pegang mic, maksudnya dalam hidup sehari-hari, dia itu ngomongnya berkeluh kesah, kata-katanya penuh dengan kata-kata yang negatif. Nah, ini ada yang salah di sini. Ada yang keliru di situ. Artinya dia cuma pencitraan doang ketika ada di atas podium, ketika ada di mimbar, wah kelihatannya semangat, penuh keantusiasan. Tapi semua itu kan hanya paling 2 jam sehari. Bukan sehari, saat ibadah. Seminggu mungkin 2 jam atau 3 jam dalam pelayanan. Tapi Tuhan menghendaki kita itu membawa kehidupan roh bukan hanya di saat pelayanan, tapi justru dalam kehidupan sehari-hari. Makanya setiap kali saya berdoa, saya itu terus diyakinkan oleh Tuhan bahwa sekali lagi Indonesia akan mengalami lawatan Roh Kudus yang luar biasa dahsyat. Tapi bukan dalam format ibadah. Selama ini kan kita kalau bicara tentang lawatan Tuhan kayak di Asbury University kan selalu dalam formatnya ibadah. Nah, yang kali ini buat Indonesia tidak. Ibadah itu hanya sebagai triggernya doang. Tapi selanjutnya kehidupan sehari-hari jemaat inilah yang akan membawa kehidupan Kristus dan menularkannya kepada orang-orang lain yang belum ada di dalam Tuhan. Sehingga apa yang dinubuatkan dalam kitab Yoel maupun kitab Kisah Rasul 2 akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Alkitab bahasa Inggris menuliskan dengan kata-kata God will pour out His Spirit to all flesh. Jadi ini bukan spesifik untuk orang Kristen doang. Tapi Tuhan akan pakai orang-orang percaya. Tuhan akan pakai orang-orang yang terhubung dengan realita hadiratnya menjadi katalisator, menjadi sarana untuk terjadinya perubahan hidup, mengalirkan kehidupan ilahi ke dalam kehidupan-kehidupan yang masih manusiawi. Haleluya. Jadi tidak salah dong Pastor kalau kita mengimpikan satu model kebangunan rohani yang lebih daripada yang terjadi di Asbury ini. Yes, bukan hanya di Asbury, tapi bahkan di berbagai kisah pencurahan Roh Kudus yang pernah terjadi di berbagai bangsa. Ya, Indonesia sendiri pernah mengalami pencurahan roh yang sedemikian dahsyat di tahun 1960-an kurang lebihnya di desa kecil yang namanya Desa Soi. Sampai sekarang pun setiap tahun mereka masih sering melakukan peringatan pencurahan Roh Kudus yang terjadi atas desa mereka. Tapi yang menarik yang Tuhan akan lakukan di tahun-tahun ke depan, di waktu-waktu ke depan, pencurahan roh tersebut tidak lagi dilakukan dalam sebuah format ibadah, tapi akan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti misalkan contoh, saya meyakini bahwa realita Kristus yang menguasai dan mencengkeram kehidupan seseorang, selain termanifestasi dalam bentuk kasih dan ketulusan, itu akan termanifestasi dalam bentuk damai sejahtera yang sedemikian kuat yang menguasai hidup seseorang. Nah, suka tidak suka kita harus mengakui bahwa kondisi zaman sekarang ini, itu orangnya pada resah, gelisah, dan mudah putus asa, mudah kecewa, pokoknya dikuasai oleh emosi negatif. Dan temperamen sekali. Temperamental banget, senggol bacok istilahnya. Nah, saya percaya next pencurahan roh yang terjadi ini, ketika kita katakanlah lagi ngobrol, kan Indonesia ini kan terkenal dengan sistem gotong royong dan bermasyarakat yang guyup. Nah, jadi ketika lagi ngobrol, lagi bersenda gurau, lalu kemudian ada orang-orang yang hidup dalam kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran. Ini ada satu anak Tuhan yang datang. Lalu dia membawa realita hadirat Tuhan dalam dirinya, membawa kehidupan Kristus dalam hidupnya. Lalu kemudian dia mulai berbicara, cerita. Ini tanpa dia sadari kehidupan Kristus, damai sejahtera ilahi yang ada dalam hidupnya itu akan mulai menyeruak keluar. Dan kemudian akan mulai memberikan damai sejahtera kepada orang-orang yang mendengarkan dirinya berkata-kata. Dan saya yakin ketika hal itu mulai terjadi, somehow kesadaran akan kebutuhan terhadap Tuhan itu akan mulai muncul dalam diri orang.
Dan ketika orang mulai merasa aku butuh Tuhan, nah yang langsung outspoken, istilahnya yang langsung terbuka ngomong, pasti akan mulai bicara. Nggak tahu ya, aku kok jadi kepengen didoakan ya. Nah, itu adalah salah satu karakteristik dan ciri yang akan terjadi. Orang yang membawa realita Tuhan otomatis akan langsung nyamber istilahnya. Saya doakan. Dari doain satu orang, nanti akan ada banyak orang lain yang akan juga minta didoakan. Dari situlah kita akan bisa bawa orang-orang ini mengalami keterhubungan dengan realita Tuhan. Dibawa mengalami kelahiran baru. Saya percaya seperti itulah jenis revival yang Tuhan akan lakukan di Indonesia. Pastor mengkaitkannya revivalnya dengan membawa damai dalam hidup sehari-hari. Kata damai itu kan sudah sering kita dengar, Pastor. Tapi waktu Pastor berbicara tadi, sepertinya kata damai itu memang benar-benar sesuatu yang penting sekali ya, Pastor. Sangat penting sekali. Karena banyak orang yang saat ini tuh kehilangan hal tersebut. Yes, betul. Apa itu bahasa roh sesungguhnya? Dan apa fungsinya bagi kita? Apakah bahasa roh itu sesuai dengan prinsip firman Tuhan? Atau bahasa roh itu harus berteriak-teriak, memukul benda tertentu atau melompat-lompat hingga lepas kendali? Sampai saat ini bahasa roh masih selalu menjadi perdebatan yang tak berujung di dunia kekristenan. Tidak sedikit yang akhirnya menjadi sesat akibat pengajaran bahasa roh yang tidak akurat sesuai firman Tuhan. Temukan jawaban kebenarannya mengenai bahasa roh dari sudut pandang dan tujuan Tuhan di dalam buku Membangun Manusia Rohani yang ditulis oleh Pastor Stephen Agustinus. Untuk informasi buku Anda dapat menghubungi kami di nomor 0896 8088 8929 atau di nomor 0817 4927 954. Pastor mengkaitkannya revivalnya dengan membawa damai dalam hidup sehari-hari. Kata damai itu kan sudah sering kita dengar, Pastor. Tapi waktu Pastor berbicara tadi, sepertinya kata damai itu memang benar-benar sesuatu yang penting sekali ya, Pastor. Sangat penting sekali. Karena banyak orang yang saat ini tuh kehilangan hal tersebut. Yes, betul. Dan saya mendapati, terlepas dari apapun yang menjadi kondisi dan keadaan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, iblis itu sedang terus berusaha menimbun rasa membutuhkan Tuhan dalam hidup seseorang. Itu yang terus ditimbun dengan berbagai macam kesibukan, dengan berbagai macam emosi negatif, berbagai macam hal buruk, dan segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Itu semua tujuannya cuma satu, membunuh rasa membutuhkan Tuhan dalam hidup banyak orang. Tapi revival, namanya saja istilahnya kan revive, dihidupkan kembali. Apanya sih yang dihidupkan? Ya, rasa membutuhkan Tuhan itu yang akan dihidupkan kembali. Ya kita aja seringkali sebagai hamba Tuhan, kita seperti sudah merasa, gua nggak butuh Tuhan amat sih. Khotbah juga bisa gampang, tinggal buka Alkitab, kulik ayat, langsung muncul satu khotbah. Ngapain lagi harus doa lama-lama? Apalagi seringkali kita mau persiapan khotbahnya nggak mau di ruang doa. Persiapannya di mana? Warung Amerika. Wih, warung kopi Amerika. Ditemani dengan Google ya, Pastor. Dengan kondisi yang cozy, musik, AC. Loh, itu kan semua menunjukkan kalau kita itu sepertinya sudah berhasil ditimbun. Rasa butuh Tuhannya sudah berhasil ditimbun oleh iblis. Tapi saya yakin di dalam masa-masa seperti sekarang ini, Tuhan itu sedang ingin menghidupkan kembali rasa butuh Tuhan dalam hidup semua orang, termasuk para pendeta dan jemaat. Karena ketika kita datang ibadah, let's say kita bilang kita datang ibadah, berapa banyak dari antara kita jemaat atau bahkan hamba-hamba Tuhan yang setiap kali datang ibadah itu datang dengan sebuah sikap hati, aku butuh realita Tuhan, aku butuh zaman Tuhan, aku membutuhkan Tuhan. Ayo, berapa persen, berapa banyak? Rasanya makin hari semakin tersingkir, semakin jarang, semakin sedikit. Tapi saya berdoa dan saya nubuatkan kepada setiap saudara, biarlah mulai dari sejak saat ini engkau betul-betul akan alami rasa membutuhkan Tuhan, merindukan keterhubungan dengan Tuhan.
itu akan terus terbangun, akan terus bertumbuh, semakin bertambah kuat, menguasai hidupmu. Itulah revival pribadi yang seharusnya setiap kita alami dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena tanpa adanya revival pribadi yang terus menguasai hidup kita, aku butuh Tuhan lebih dan lebih lagi, maka kehidupan Kristus juga tidak akan mengalir dengan leluasa dalam diri kita. Tidak akan membanjiri hidup kita sedemikian rupa. Karena tidak ada kehausan, kelaparan akan realita Tuhan. Kita sudah terlalu sibuk dengan berbagai urusan, terlalu sibuk dengan berbagai hal yang sebetulnya tidak penting. Karena ada satu saja yang penting. Yesus berkata ketika Marta sibuk berniat melayani Tuhan, tapi Maria kan cuma duduk diam di bawah kaki Yesus. Dan ketika Marta komplain, Yesus berkata, Marta, Marta, kamu tuh kok ya khawatir aja, mengkhawatirkan banyak hal. Jengkel terus sih. Jengkel terus gitu. Lalu Yesus berkata, satu saja yang penting, yang tidak akan diambil dari hidup Maria. Apa itu? Duduk mendengarkan aku. Tuhan itu sebetulnya mungkin saya harus bilang gini, Bapa di sorga itu sebetulnya mencari orang yang bisa diajak curhat. Karena ada banyak hal dalam hatinya yang ingin dia sampaikan. Tapi tidak ada orang yang mau mendengarkan dia berkata-kata. Orang cuma pengen dengar khotbah yang memotivasi. Orang cuma pengen dengar khotbah yang membangun. Tapi orang tidak mau mendengarkan isi hati Bapa yang sesungguhnya. Termasuk hamba-hamba Tuhan, para pendeta. Kenapa mulai sekarang ini marak berbagai jenis khotbah yang sedemikian rupa? Ya, yang penting banyak yang nonton. Ya karena banyak pengkhotbah yang mencoba suit and tailor istilahnya. Mencocok-cocokkan dengan selera banyak orang. Tapi dia tidak belajar untuk mengarahkan hatinya kepada Bapa di sorga dan meminta untuk isi hati Bapa bisa dicurahkan dalam hidupnya. Dan dia akan menjadi penyambung lidah Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi isi hati Bapa kepada umat pilihannya. Hari-hari ini saya percaya ada banyak hamba-hamba Tuhan yang sedang dipanggil oleh Tuhan. Terlepas engkau menyadari atau tidak, saya mau deklarasikan dan saya mau nyatakan atasmu, Roh Kudus sedang memanggil engkau untuk mendekat kepadanya, untuk menyatukan hatimu dengan hati Bapa. Dan biarlah isi hati Bapa bisa di-download masuk ke dalam hidupmu, bisa diimpartasikan masuk dalam keberadaanmu, dan jadilah penyambung lidah Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hati Bapa kepada umat pilihannya. Bangun setiap kehidupan orang percaya untuk menjadi bait dari Allah yang hidup itu. Haleluya. Haleluya. Semua dimulai dari hati yang benar-benar membutuhkan Tuhan, Pastor. Yes, hati yang mencintai Tuhan. Seperti 30 anak muda ini, Pastor, di Universitas Asbury ini. Mereka tetap, walaupun ibadah sudah selesai, mereka tetap stay di tempat. Benar-benar, seperti ada sebuah kehausan, kelaparan. Aku butuh lebih dari sekedar ibadah. Itu sikap hati yang itulah sikap hati yang harus kita bangun dalam hidup kita. Karenanya saya berdoa di dalam nama Yesus, biarlah setiap jemaat hamba-hamba Tuhan, engkau betul-betul akan mulai alami Roh Kudus bekerja kuat di dalam hatimu dan memastikan engkau kembali memiliki kehausan, kelaparan akan realitanya. Engkau tidak cukup puas hanya sekedar mengikuti ibadah yang biasa-biasa saja. Engkau tidak cukup puas kalau hanya sekedar baca Alkitab tapi tanpa ada pewahyuan dari Roh Kudus. Biarlah hati yang haus lapar akan realita Tuhan sekali lagi terimpartasi dalam hidupmu, ditularkan dalam batinmu, membawa engkau untuk betul-betul terhubung dengan realita Tuhan. Dan saat engkau terhubung dengan realita Tuhan, itulah permulaan dari segala yang ilahi, semua yang supernatural, semua yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagimu akan mulai terjadi dalam hidupmu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Ya, Pastor, yang saya ingin tanyakan begini, Pastor. Takaran realita Tuhan, Pastor. Karena semua orang bisa memiliki definisinya masing-masing mengenai lawatan Tuhan terhadap dirinya secara pribadi.
Nah, saya pun seperti itu dahulunya. Ikut KKR, KKR 1, rasanya mantep nih gitu Pastor kan. Ikut KKR yang keduanya lagi, rasanya kok agak kurang mantep gitu. KKR 3 kayaknya lebih oke nih dari KKR 1, 2. Kan begitu kan Pastor kan. Kita bisa merasakan begitu. Nah, setelah saya coba pelajari apa yang Pastor Stephen tulis di buku Membangun Manusia Rohani, kayaknya memang lebih mantep di kamar doa pribadi Pastor. Nah, sebenarnya kok bisa berbeda-beda begitu Pastor? Tiap takaran realita hadirat Tuhan kok bisa berbeda-beda di dalam setiap event ibadah. Itu sebenarnya apa yang terjadi Pastor? Ketika kita datang dalam sebuah ibadah, saya meyakini bahwa kondisi kehausan dan kelaparan dari masing-masing individu jemaat itu sangat mempengaruhi terciptanya kualitas yang baik, yang unggul dari corporate anointing atau pengurapan bersama yang bermanifestasi saat ibadah berlangsung. Sebagai hamba Tuhan, pasti siapapun yang melayani sudah mempersiapkan dirinya untuk melayani ibadah yang ada. Tapi seringkali sebagai jemaat, kita ini datang ibadah itu tanpa persiapan. Karena sudah latah, sudah kebiasaan. Ya, walaupun tidak bisa dipungkiri di antara para pendeta pun juga banyak sih yang latah kebiasaan, sudah biasa khotbah, sudah biasa mimpin pujian. Jadi akhirnya tidak mempersiapkan hidupnya. Nah, saat kita mempersiapkan hidup kita, level kehausan dan kelaparan akan realita Tuhan yang kita miliki itu sangat menentukan takaran realita Tuhan yang kita bawa dalam hidup kita. Nah, saat kita ibadah bersama, tugas dari siapapun yang melayani adalah mengkonekkan kehidupan setiap individu jemaat yang hadir dengan realita Tuhan, dengan keberadaan Tuhan. Sehingga akan tercipta sebuah pengurapan bersama. Nah, saat pengurapan bersama terjadi, masing-masing kehausan, kelaparan orang inilah yang akan dipuaskan oleh Tuhan sendiri. Jadi kalau kita datang dengan membawa takaran hati sebesar ini, ya hanya seginilah yang akan kita bawa pulang. Kalau lebih kecil, ya otomatis seberapa takaran kita itulah yang akan kita bawa pulang setelah selesai ibadah. Kalau bawa takaran yang lebih besar lagi, ya sebegitu itu juga yang akan kita bawa pulang saat selesai ibadah. Jadi tolok ukurnya tidak boleh hanya pada waktu ibadah. Tapi justru setelah selesai ibadahnya ini loh. Seberapa banyak realita Tuhan yang kita bisa bawa dalam hidup kita. Itu ditentukan, dipengaruhi oleh level kehausan kelaparan yang kita miliki. Itu sebabnya saya mendapati ya, jemaat yang setiap kali mau datang ibadah itu sudah mempersiapkan dirinya. Itu biasanya datang dengan takaran hati yang jauh lebih besar. Sehingga saat ibadah terjadi, realita Tuhan termanifestasi. Ini jemaat ketika pulang akan membawa realita Tuhan yang lebih banyak dari yang lain. Jadi dia akan bisa pakai itu sebagai batu loncatan. Untuk dari hari ke hari dia memaintain bahkan meningkatkan level takaran kehausan kelaparan yang dia miliki untuk dia menikmati limpahan hadirat Tuhan yang lebih lagi dalam doa-doa pribadinya. Jadi yang namanya revival yang nanti akan berubah menjadi reformasi atau revolusi rohani itu tidak cuma terjadi sekali ibadah dilawat Tuhan and that's it, selesai. Tidak, ini berkelanjutan, berkesinambungan dalam kehidupan sehari-hari. Harus membuat orang-orang yang mengalami lawatan Tuhan itu jadi cinta Tuhan, mengejar Tuhan lebih lagi, merasa aku butuh Tuhan lebih lagi. Jadi selesai ibadah pun dia akan melanjutkannya dengan doa-doa, dengan penyembahan, pembacaan firman, di kamar doanya, di kehidupan sehari-harinya. Sehingga ini akan terus menjadi limpahan yang baru, yang berkesinambungan, berkelanjutan. Jadi bukan dibatasi oleh ibadah saja. Dan tidak dibatasi oleh tembok gereja. Tidak boleh dibatasi oleh tembok gereja, denominasi gereja. Karena Tuhan kita kan tidak punya denominasi. Iya, Pastor, betul sekali. Setuju, Pastor. Ya, Tuhan tidak punya denominasi. Bahkan dia tidak pernah datang ke bumi ini untuk mendirikan agama Kristen. Jadi jangan sampai kita terjebak
dengan berbagai denominasi ini, atau liturgi cara ibadah yang itu, atau apalagi katakanlah pengajaran yang ini, doktrin yang itu. Nah, ini semua adalah ciptaan manusia yang sebetulnya terlahir dalam dunia kekristenan. Itu karena adanya orang-orang yang tidak akurat. Karena selama seseorang terus hidup dalam keakuratan, dia tidak akan pernah memecah belah tubuh Kristus itu sendiri. Masa kita mau potong-potong badan kita sendiri? Iya. Kenapa bisa terjadi terpecah belah? Ya karena ada orang-orang tertentu punya posisi hidupnya tidak akurat, dan somehow dia kemudian membawa sekelompok orang untuk mengikut perjalanan yang baru bersama dirinya. Hanya gara-gara satu pemahaman, gara-gara doktrin kecil apa, pisah gereja, bikin denominasi baru. Lah ya semakin babak belur ini tubuh Kristus jadinya. Kalau orang sering ngalami lawatan Tuhan, harusnya itu tidak terjadi. Tidak perlu terjadi. Karena ketika seseorang hidup dalam dimensi kehidupan Kristus, dia dilawat Tuhan, dibawa terhubung dengan realitas sorga, dia akan mengenali hati Bapa. Tidak mungkin hati Bapa itu mengizinkan terjadinya perpecahan. Tidak mungkin. Hanya orang-orang tertentu yang membenarkan terjadinya perpecahan. Masa tubuh Kristus dipecah belah sendiri, dipotong-potong sendiri? Nggak mungkin, nggak akan bisa bergerak nanti. Nah, Tuhan justru ingin mencurahkan rohnya sekali lagi. Sehingga lewat peristiwa pencurahan roh yang akan terjadi nanti, orang tidak lagi bertanya, kamu dari gereja mana? Kamu denominasinya apa? Tidak akan tanya itu lagi. Karena masing-masing orang akan mulai merasakan, aku butuh Tuhan. Wes tidak peduli denominasi apa, pengajaran model bagaimana, yang penting aku butuh Tuhan. Bahwa aku terhubung dengan realita Tuhan. Dan kabar baiknya adalah Tuhan tidak punya denominasi. Dia tidak menciptakan denominasi. Bahkan dia tidak pernah bikin agama. Haleluya. Jadi Pastor, apakah nanti lawatan Tuhan yang benar-benar terjadi akan sekali lagi membawa tubuhnya kembali bersatu, Pastor? Yes, saya percaya. Di dalam dunia kekristenan ada beragam jenis gereja, mulai dari gereja suku sampai internasional. Gereja penyembahan sampai kesembuhan. Gereja kecil sampai mega church. Semua berupaya menarik datangnya jemaat, mulai dari memperindah gedung gereja agar terlihat mewah sekelas konser dunia, merekrut pemain musik dan penyanyi profesional, mengundang artis bahkan komedian. Ada banyak upaya dan dana dicurahkan untuk hal tersebut. Namun sayangnya semua difokuskan hanya untuk menarik datangnya jiwa-jiwa ke dalam ibadat, bukan untuk menghadirkan realitas Tuhan. Lalu bagaimana pola Tuhan atas gerejanya yang seharusnya dibangun di akhir zaman ini? Sebab tanpa gereja terbangun sesuai pola sorga, maka Tuhan tidak berkewajiban untuk mencurahkan kemuliaan-Nya. Temukan semua jawabannya di dalam buku Pola Gereja Akhir Zaman yang ditulis oleh hambanya Pastor Stephen Agustinus. Untuk informasi buku, Anda dapat menghubungi kami di nomor 0896 8088 8929 atau di nomor 0817 4927 954. Saatnya gereja Tuhan kembali pada tujuan aslinya, yaitu menjadi institusi kerajaan yang membawa pemulihan dan menggenapkan semua rencana Tuhan di muka bumi. Jadi Pastor, apakah nanti lawatan Tuhan yang benar-benar terjadi akan sekali lagi membawa tubuhnya kembali bersatu, Pastor? Yes, saya percaya. Ketika semua orang mengalami pekerjaan Roh Kudus, dia merasa butuh Tuhan, dia dibawa terhubung dengan Tuhan. Dia nanti akan mulai bisa mengenali. Dia bisa mencium bau keharuman Kristus yang ada dalam diri saudaranya. Loh, tapi kok gerejanya beda? Tapi bau harum Kristusnya sama. Itulah yang nanti akan menyatukan. Itulah yang nanti akan membuat setiap orang percaya yang hidup di dalam realita Roh dan Firman tidak lagi akan memperdebatkan apa yang menjadi pengajaran di gerejamu, sementara pengajaran di gerejaku seperti ini. Masing-masing akan disatukan karena rasa butuh Tuhan.
Masing-masing akan disatukan karena pekerjaan Roh Kudus yang membawa mereka bertemu dengan realita Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi pendek kata kita akan mengenali, Pastor, orang-orang yang membawa roh yang sama. Yes, membawa roh yang haus lapar akan Tuhan yang sama. Membawa roh yang membutuhkan realita Tuhan yang sama. Itulah yang akan membawa mereka dipersatukan. Oh, saya berdoa buat semua saudara. Saya rasa betul ada pekerjaan Roh Kudus yang terus terjadi. Dan saat ini saya mau limpahkan apa yang Tuhan kerjakan dalam batinku ke dalam hidupmu. Biarlah roh takut akan Tuhan. Roh yang membutuhkan realita Tuhan. Roh yang membutuhkan pekerjaan Roh Kudus dalam hidupmu, itu mulai Tuhan tularkan, mulai Tuhan impartasikan masuk dalam seberapa banyak kehidupan orang yang melihat siaran ini sekarang. Dan biarlah tangan kuasa Tuhan membawa engkau keluar dari sekat-sekat yang dibangun oleh si jahat, sekat-sekat yang dibangun oleh roh-roh agamawi. Engkau dibawa melampaui semua sekat yang ada dan dipersatukan dengan Kristus, Sang Kepala Gereja itu sendiri. Terjadilah atasmu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saya baca di arti kamusnya, Pastor, itu kan seperti satu upaya untuk pengumpulan uang sebenarnya, Pastor. Untuk pengaturan keuangan. Ya, definisinya sih seperti itu, kurang lebihnya seperti itu, Pastor. Ini akan mengalami perombakan total ya, Pastor. Pasti. Dengan orang berfokus untuk mencari Tuhan. Yes, pasti. Karena memang di satu sisi saya mendapati perpecahan demi perpecahan yang ada ini, kalau ditarik, diruntut akar-akarnya ya pasti ya selalu ujung-ujungnya duit. Kenapa si A merasa saya harus membangun denominasi baru sendiri? Ya mungkin dia berpikir awalnya adalah karena pengajaran kami berbeda, pemahaman kami berbeda. Ya oke. Tapi ujung-ujungnya adalah untuk mengumpulkan duit jemaat yang ada. Tapi terlepas dari itu semua, saya yakin Tuhan sedang terus membawa para pemimpin jemaat yang betul-betul mencintai Tuhan dan menjadikan Kristus sebagai satu-satunya harta yang berharga dan yang tak ternilai dalam hidupnya. Sehingga tidak ada lagi bersinggungan dengan rasa butuh uang. Karena Tuhan akan menunjukkan bahwa dia lebih berkuasa, lebih dahsyat dari uang manapun, dan lebih berkuasa dari kekuasaan apapun yang ada di atas muka bumi ini. Sehingga rasa membutuhkan Tuhan yang sedemikian kuat akan betul-betul mencabik-cabik segala bentuk kedagingan, kemanusiawian, keduniawan dalam diri orang-orang yang ada. Sehingga rasa butuh Tuhan itu akan sedemikian meningkat luar biasa. Oh, saya yakin seberapa banyak engkau yang sedang menyaksikan tayangan ini sekarang, Roh Kudus akan bekerja kuat dalam hidupmu. Dan Roh Kudus akan membawa engkau untuk betul-betul memiliki rasa membutuhkan Tuhan yang sedemikian kuat, menyeruak keluar dari hatimu, mencabik-cabik semua yang manusiawi, yang duniawi, bahkan yang kedagingan. Dan biarlah realita Kristus menjadi nyata dalam hidupmu. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Baik, Pastor, mungkin ini pertanyaan terakhir, Pastor. Banyak hamba-hamba Tuhan yang mau berangkat ke Universitas Asbury di Amerika Serikat. Iya. Ya pastinya hamba-hamba Tuhan yang mampu ya, Pastor ya. Karena kan kesana mahal, Pastor, tiket dan segala macam akomodasi yang ada. Yang menjadi pertanyaan saya, Pastor Stephen gak ikutan berangkat ke sana, Pastor? Kok selalu saya ditanyanya yang gitu-gitu sih? Yang lalu ditanya kenapa ndak ke Israel. Sekarang ditanya kenapa ndak ke Asbury University. Ya yang jelas jawaban jawaban untuk pertanyaan itu karena saya tidak punya visa. Tidak punya visa Amerika. harus apply dulu. Lama ya, Pastor ya? Ya nggak tahu kapan jadinya. Iya. Tapi yang pasti, ketika kehausan, kelaparan dalam diri kita kondisikan sedemikian rupa, saya yakin Tuhan yang melawat para mahasiswa di Asbury juga akan melawat kamar doa saya.
juga akan melawat kamar doa saudara semua. Yang saudara harus lakukan adalah pastikan kehausan, kelaparan akan realita Tuhan terus semakin hari engkau tingkatkan. Kalau perlu engkau ambil waktu puasa. Karena selain ketika kita berpuasa, kita mengarahkan kembali fokus hidup kita kembali kepada Tuhan. Pada saat yang sama saya yakin semua yang manusiawi, yang duniawi, yang kedagingan itu ikut rontok ketika saudara ambil waktu untuk mendisiplin tubuhmu lewat doa dan puasa. Perbanyak waktu doamu, perbanyak waktumu membaca firman dan menyembah Tuhan. Saya yakin dari situlah hati yang haus lapar akan realita Tuhan akan terus bertumbuh, semakin bertambah kuat, terbangun kuat dalam hidupmu. Aku berdoa biarlah Roh Kudus menindaklanjuti program ini untuk mulai terus berbicara dalam hidupmu, menanamkan benih kehausan, kelaparan akan realita Tuhan dan membawa engkau untuk terus mengalami dari dalam batinmu, menyeruak keluar rasa butuh Tuhan, realita Tuhan yang sedemikian kuat terbangun dalam hidupmu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Ya, baik pemirsa, bagi kita yang ada di Indonesia tidak punya kesempatan ke Asbury, kabar baiknya Tuhan akan melawat kita di sini. Be accurate and stay connected.